Bismillah, alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Firman Husain, di channel yang keren beken ini. Semoga sobatku dalam keadaan baik, selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan mengkisahkan, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang merupakan generasi terbaik Islam melanjutkan misi beliau. Mereka memegang amanah untuk menjaga, memperluas, dan memperkokoh peradaban yang telah dibangun Rasulullah di Madinah. Pada masa ini, muncul beberapa peristiwa penting yang memperlihatkan bagaimana warisan Rasulullah terus hidup dan berkembang. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, 11-13h. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam menghadapi tantangan besar, termasuk munculnya gerakan murtad dan klaim kenabian palsu dari tokoh-tokoh seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpilih sebagai khalifah pertama melalui musyawarah para sahabat. Masa kepemimpinannya menjadi fase konsolidasi umat Islam. 1. Menghadapi gerakan murtad dan nabi palsu. Dengan ketegasan, Abu Bakar memerintahkan penumpasan gerakan murtad dan nabi palsu. Salah satu pertempuran besar adalah Perang Yamamah, di mana pasukan Muslim berhasil mengalahkan Musailamah. 2. Kompilasi Al-Quran. Karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur di Perang Yamamah, Abu Bakar atas saran Umar bin Khattab memulai proses pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah Islam. 3. Ekspedisi militer. Abu Bakar melanjutkan misi Rasulullah dengan mengirimkan pasukan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia, sebagai bagian dari penyebaran Islam. Kepemimpinan Umar bin Khattab, 13-23h. Setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang menjadi kekuatan global yang mencakup wilayah-wilayah besar di luar Jazirah Arab. Reformasi dan perluasan wilayah. 1. Kehidupan yang sederhana. Umar dikenal dengan gaya hidupnya yang sangat sederhana meskipun memimpin kekhalifahan yang luas. Beliau berjalan sendiri di malam hari untuk memastikan rakyatnya hidup sejahtera. 2. Sistem pemerintahan yang terorganisir. Umar menciptakan banyak inovasi dalam administrasi negara, seperti membentuk lembaga Baitul Mal, perbendaharaan negara, mengatur sistem pajak dan distribusi zakat, membuat kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam. 3. Perluasan wilayah. Di bawah Umar, wilayah Islam meluas hingga mencakup Persia, Mesir, Syam, dan sebagian besar wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan ini dilakukan dengan keadilan, sehingga banyak penduduk yang memilih masuk Islam karena melihat keindahan ajaran Islam. 4. Keadilan hukum. Umar terkenal dengan penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Dalam kepemimpinannya, semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, mendapat perlakuan adil di bawah hukum Islam. Kepemimpinan Utsman bin Affan, 23-35h. Setelah Umar wafat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terpilih menjadi khalifah. Utsman adalah sahabat yang dikenal karena kedermawanannya. Masa kepemimpinannya ditandai dengan stabilitas awal, tetapi di akhir masa kepemimpinannya muncul fitnah yang memecah belah umat. Kontribusi Utsman. 1. Kodifikasi Al-Quran. Utsman memerintahkan penyalinan mushaf Al-Quran dan menyebarkannya ke berbagai wilayah Islam untuk mencegah perbedaan dalam pembacaan. Mushaf Utsmani ini menjadi standar yang digunakan hingga saat ini. 2. Perluasan wilayah dan infrastruktur. Wilayah kekhalifahan Islam semakin luas, meliputi Afrika Utara dan Asia Tengah. Utsman juga memperkuat angkatan laut Muslim, memungkinkan Islam untuk berkembang ke Mediterania.
3. Kemunculan fitnah. Pada akhir masa kepemimpinannya, Utsman menghadapi protes dari kelompok-kelompok tertentu. Konflik internal ini berakhir dengan terbunuhnya Utsman, yang menjadi awal dari fitnah besar dalam sejarah Islam. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, 35–40H. Setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah. Masa kepemimpinannya diwarnai dengan fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam. Konflik internal. 1. Perang Jamal dan Perang Siffin. Ali menghadapi tantangan besar dari beberapa kelompok, termasuk Aisyah, Talhah, dan Zubair dalam Perang Jamal, serta Muawiyah dalam Perang Siffin. Meskipun niat para pihak ini baik, konflik ini menunjukkan perbedaan pandangan yang semakin tajam di antara umat Islam. 2. Kemunculan Khawarij. Dalam masa kepemimpinan Ali, muncul kelompok Khawarij yang menentangnya. Kelompok ini menjadi ancaman bagi persatuan umat Islam. 3. Terbunuhnya Ali. Ali akhirnya dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Wafatnya Ali mengakhiri masa Khulafaur Rasyidin dan membuka jalan bagi dinasti Umayyah. Warisan peradaban yang mendunia. Masa Khulafaur Rasyidin menjadi contoh nyata bagaimana warisan Rasulullah diterapkan dalam pemerintahan. Berikut adalah beberapa warisan besar dari masa ini. 1. Pemerintahan berbasis keadilan dan syura. Sistem syura, musyawarah, menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan yang memberikan suara kepada para sahabat dan umat Islam. 2. Penyebaran Islam ke seluruh dunia. Dalam waktu kurang dari 50 tahun setelah wafatnya Rasulullah, Islam telah menyebar ke 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. 3. Ilmu pengetahuan dan inovasi. Madinah menjadi pusat intelektual yang melahirkan para ulama, ahli hukum, dan pemikir yang meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan Islam. 4. Persatuan umat. Meskipun ada konflik, persatuan umat tetap menjadi tujuan utama. Sistem zakat, wakaf, dan pendidikan Islam menjadi alat untuk menjaga solidaritas umat. Menuju peradaban global baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Islam yang dimulai dari Madinah terus berkembang menjadi peradaban besar yang membawa rahmat bagi seluruh dunia. Dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan spiritualitas, Islam memberikan kontribusi besar dalam membangun dunia yang lebih baik. Di era modern, umat Islam diingatkan untuk kembali mengambil inspirasi dari masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, agar dapat mewujudkan visi baldatun tayyibatun warabbun ghafur di masa kini dan mendatang. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kekhalifahan Islam memasuki fase baru di bawah dinasti Umayyah, 41–132 Hijriah, 661–750 Masehi. Masa ini ditandai dengan perluasan wilayah kekuasaan yang sangat besar, menjadikan Islam sebagai peradaban global yang memengaruhi 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau diangkat menjadi khalifah setelah perjanjian damai dengan Hasan bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib. Perjanjian ini berhasil mengakhiri konflik internal umat Islam yang dikenal sebagai fitnah kubra, fitnah besar, dan membuka jalan bagi stabilitas pemerintahan. Sahabatku, inilah beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Muawiyah. Pemindahan ibu kota ke Damaskus. Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menjadikannya pusat administrasi dan budaya dunia Islam. Penyusunan administrasi yang terorganisir. Muawiyah memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan profesional, dengan mengadopsi beberapa tradisi administrasi dari Bizantium dan Persia. Ekspansi wilayah. Di masa Muawiyah,
Ekspansi Islam mencapai wilayah Asia Tengah, Afrika Utara, dan terus mendekati wilayah Eropa. Puncak ekspansi Islam. Pada masa dinasti Umayyah, kekuasaan Islam berkembang pesat, menjadikannya salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Kita takkan pernah melupakan perjuangan para kaum muslimin pada fase penaklukan Andalusia di kawasan Eropa. Pada tahun 92 Hijriah, 711 Masehi, di bawah kepemimpinan Tariq bin Ziyad, pasukan Islam menyeberangi Selat Gibraltar dan memulai penaklukan Spanyol. Dalam waktu singkat, sebagian besar semenanjung Iberia, Andalusia, berada di bawah kekuasaan Islam. Faktor keberhasilan penaklukan Andalusia. Yang pertama, dukungan penduduk setempat yang merasa tertindas oleh pemerintahan Visigoth. Yang selanjutnya, strategi militer yang cerdas dan inovatif. Yang selanjutnya, toleransi Islam terhadap agama-agama lain, sehingga penduduk setempat lebih mudah menerima kekuasaan Muslim. Dan kaum muslimin pun terus melakukan ekspansi dakwah ke timur, Asia Tengah dan India. Di wilayah timur, dinasti Umayyah berhasil menaklukkan banyak daerah di Asia Tengah dan sebagian India, termasuk wilayah Sindh di bawah kepemimpinan Muhammad bin Qasim. Penaklukan ini membuka jalan bagi penyebaran Islam di anak benua India. Kemajuan peradaban di bawah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah tidak hanya fokus pada ekspansi militer, tetapi juga mengembangkan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Arsitektur dan seni. Salah satu warisan terbesar dinasti Umayyah adalah pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus, yang menjadi simbol kejayaan Islam. Selain itu, banyak masjid dan infrastruktur lainnya dibangun di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Administrasi dan sistem keuangan. Dinasti Umayyah menciptakan sistem administrasi yang efisien, termasuk pencetakan mata uang Islam pertama yang independen dari pengaruh Bizantium. Yang selanjutnya, toleransi dan pluralisme. Meskipun mayoritas penduduk wilayah taklukan bukan Muslim, dinasti Umayyah memberlakukan kebijakan yang adil terhadap non-Muslim, yang disebut Ahludz Zimmah. Mereka diberikan perlindungan asalkan membayar pajak jizyah. Kelemahan dinasti Umayyah dan kemunculan dinasti Abbasiyah. Meskipun mencapai puncak kejayaan, dinasti Umayyah juga menghadapi berbagai tantangan yang akhirnya melemahkan kekuasaannya. Yang selanjutnya, kesenjangan sosial. Ketidakpuasan muncul di kalangan masyarakat non-Arab Muslim, Mawali, yang merasa kurang mendapatkan hak yang sama dengan kaum Arab. Kemudian perselisihan internal. Beberapa wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan, termasuk pemberontakan di wilayah Persia dan Afrika Utara. Berikutnya, kemunculan oposisi Abbasiyah. Keturunan Abbas, paman Rasulullah, memimpin gerakan revolusi yang mendapatkan dukungan besar dari kaum Mawali dan masyarakat Persia. Pada tahun 750 M, dinasti Umayyah runtuh setelah kekalahan mereka di Perang Zab, dan dinasti Abbasiyah mengambil alih kekhalifahan. Penyebaran Islam ke Eropa dan Asia Tenggara. Yang pertama, Islam di Eropa. Di bawah dinasti Umayyah, Islam tidak hanya berkembang di Spanyol, tetapi juga mencoba masuk ke wilayah Prancis Selatan. Namun, ekspansi ini dihentikan dalam pertempuran Tours, 732 M, oleh pasukan Frank yang dipimpin Charles Martel. Kemudian Slam di Asia Tenggara. Meskipun dinasti Umayyah tidak secara langsung menyebarkan Islam ke Asia Tenggara, perdagangan Muslim yang berkembang selama masa mereka membuka jalan bagi masuknya Islam ke wilayah Nusantara pada abad berikutnya. Menuju peradaban Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Dinasti Umayyah memainkan peran besar dalam membentuk dasar peradaban Islam yang global. Dengan wilayah yang luas dan beragam, dinasti Umayyah menunjukkan bagaimana Islam mampu menjadi kekuatan pemersatu di tengah perbedaan budaya,
etnis, dan agama. Meskipun dinasti ini akhirnya runtuh, warisan mereka dalam bidang politik, administrasi, seni, dan budaya tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali bersama-sama berikut ini. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 750 dinasti Abbasiyah mengambil alih kekuasaan. Dinasti ini membawa peradaban Islam ke puncak kejayaannya, dikenal sebagai zaman keemasan Islam, Golden Age of Islam. Ibu kota kekhalifahan dipindahkan ke Baghdad, yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan perdagangan dunia selama berabad-abad. Awal berdirinya dinasti Abbasiyah, 132-656 750-1258 Dinasti Abbasiyah didirikan oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan dukungan besar dari masyarakat Persia dan kaum Mawali, non-Arab Muslim, dinasti Abbasiyah berhasil menumbangkan dinasti Umayyah dan memulai era baru. Perubahan paradigma kekuasaan. Yang pertama, kekhalifahan universal. Dinasti Abbasiyah menekankan visi sebagai kekhalifahan universal yang mewakili semua umat Islam, bukan hanya bangsa Arab. Yang selanjutnya, pengaruh Persia. Sistem pemerintahan Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh tradisi Persia, terutama dalam administrasi dan budaya. Kemudian pemindahan ibu kota ke Baghdad. Baghdad, yang didirikan pada tahun 762 oleh Khalifah Al-Mansur, dirancang sebagai kota megah dan pusat peradaban dunia. Lokasinya strategis, menghubungkan jalur perdagangan antara timur dan barat. Puncak keemasan Islam di bawah dinasti Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun dan Baitul Hikmah. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, 813-833 dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Salah satu kontribusi terbesar Al-Ma'mun adalah pendirian Baitul Hikmah, House of Wisdom, di Baghdad. Baitul Hikmah menjadi pusat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Menghimpun para ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dan bangsa untuk bekerja bersama. Mendorong pengembangan ilmu baru, seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Tokoh-tokoh ilmuwan di era Abbasiyah. Yang pertama, Al-Khawarizmi. Bapak Aljabar yang menciptakan sistem numerik yang menjadi dasar matematika modern. Yang selanjutnya, Ibnu Sina, Avicenna, menulis Al-Hanun fi Al-Tib, Canon of Medicine, ensiklopedia kedokteran yang menjadi referensi utama di Eropa hingga abad ke-17. Kemudian Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi yang memberikan kontribusi besar dalam pengukuran bumi dan pemahaman alam semesta. Dan Al-Haytham, Al-Hazen, perintis ilmu optik dan metode ilmiah dalam fisika, pembangunan infrastruktur dan perdagangan. Baghdad menjadi pusat perdagangan dunia, menghubungkan jalur sutra dengan pelabuhan-pelabuhan di Samudra Hindia dan Laut Tengah. Sistem irigasi yang canggih dikembangkan untuk mendukung pertanian, menjadikan wilayah Abbasiyah makmur secara ekonomi. Keunggulan dalam seni dan sastra. Puisi Arab berkembang pesat, dengan tokoh seperti Al-Mutanabbi. Karya sastra seperti 1001 Malam, 1001 Nights, merefleksikan kekayaan budaya Islam. Tantangan dan keruntuhan dinasti Abbasiyah. Perpecahan wilayah kekhalifahan. Meskipun mencapai puncak kejayaan, dinasti Abbasiyah mulai melemah karena perpecahan internal. Yang pertama, kemunculan kekuasaan lokal. Wilayah-wilayah seperti Andalusia, Mesir, dan Persia mulai memisahkan diri dari kekhalifahan Abbasiyah. Selanjutnya, pengaruh militer Turki.
Para Khalifah Abbasiyah mulai bergantung pada tentara bayaran Turki, Mamluk, yang pada akhirnya mengambil alih kekuasaan secara de facto. Serangan Mongol, 1258 Masehi. Pukulan terbesar bagi dinasti Abbasiyah terjadi pada tahun 1258 M, ketika pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Han menyerbu Baghdad. Kota Baghdad dihancurkan, dan jutaan manuskrip di perpustakaan Baitul Hikmah dibakar atau dibuang ke Sungai Tigris. Khalifah terakhir dinasti Abbasiyah di Baghdad, Al-Mustasim, dibunuh. Meskipun dinasti Abbasiyah tetap ada dalam bentuk simbolis di Kairo di bawah perlindungan dinasti Mamluk, kekhalifahan Abbasiyah secara praktis berakhir sebagai pusat kekuasaan dunia Islam. Warisan keemasan Islam. Meskipun runtuh, warisan dinasti Abbasiyah terus hidup dan memengaruhi peradaban dunia hingga hari ini. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Banyak karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi dasar bagi Renaissance di Eropa. Selanjutnya, sistem pemerintahan dan hukum. Model pemerintahan yang adil dan berorientasi pada rakyat menjadi inspirasi bagi banyak sistem modern. Kemudian perdagangan global. Jaringan perdagangan yang dibangun di era Abbasiyah menjadi dasar bagi ekonomi global modern. Dan seni dan arsitektur. Gaya arsitektur Islam, seperti masjid dengan kubah besar dan menara, menjadi inspirasi bagi banyak bangunan di dunia. Penutup bagian ke-6, cahaya yang tak pernah padam. Dinasti Abbasiyah membuktikan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi juga peradaban yang mampu mengangkat martabat manusia melalui ilmu pengetahuan, keadilan, dan budaya. Meskipun serangan Mongol mengakhiri kekuasaan mereka, semangat zaman keemasan Islam tetap hidup dalam jiwa umat Muslim, menjadi inspirasi untuk membangun peradaban yang lebih baik di masa depan. Mari kita simak kembali pemaparan kisahnya berikut ini. Setelah penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 92 711 M, wilayah ini menjadi salah satu pusat peradaban Islam yang paling maju. Di bawah pemerintahan dinasti Umayyah di Cordoba, Andalusia menjadi tempat di mana Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, menciptakan masyarakat multikultural yang kaya akan pengetahuan, seni, dan toleransi. Awal mula kebangkitan kejayaan Islam di Andalusia. Setelah berhasil menguasai semenanjung Iberia, pemerintahan Islam di Andalusia didirikan oleh dinasti Umayyah cabang Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman I pada tahun 138 756 M. Meskipun terpisah dari kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Andalusia berkembang sebagai kekhalifahan yang independen dan makmur. Pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang pertama, Cordoba sebagai ibu kota peradaban. Cordoba menjadi salah satu kota terbesar dan paling maju di dunia pada masa itu, dengan populasi lebih dari 500.000 jiwa. Kota ini dikenal karena infrastrukturnya yang modern, termasuk jalan-jalan beraspal, penerangan jalan, pemandian umum, dan sistem air bersih. Selanjutnya, perpustakaan dan lembaga pendidikan. Perpustakaan Cordoba memiliki ratusan ribu manuskrip, menjadikannya salah satu perpustakaan terbesar di dunia. Universitas dan madrasah di Andalusia menjadi pusat pembelajaran, menarik pelajar dari seluruh Eropa dan dunia Muslim. Pembangunan arsitektur megah. Salah satu simbol kejayaan Islam di Andalusia adalah pembangunan Masjid Cordoba, Mezquita, yang merupakan perpaduan arsitektur Islam dan Romawi. Masjid ini menjadi tempat ibadah sekaligus pusat ilmu pengetahuan. Kontribusi ilmu pengetahuan Islam di Andalusia. Andalusia menjadi jembatan antara peradaban timur dan barat, di mana ilmu pengetahuan Islam diterjemahkan dan dikembangkan lebih lanjut sebelum disebarkan ke Eropa.
Tokoh-tokoh besar Andalusia. Yang pertama, Ibnu Rushd, Averroes. Filsuf, dokter, dan ahli hukum yang menulis komentar atas karya-karya Aristoteles. Pemikirannya menjadi dasar filsafat sekuler di Eropa. Selanjutnya Al-Zahrawi, Abul Chasis. Bapak ilmu bedah modern yang menulis At-Tasrif, ensiklopedia kedokteran yang digunakan di Eropa selama berabad-abad. Kemudian, Ibnu Tufail, penulis novel filsafat pertama di dunia, Hayy bin Yaqzan, yang menggambarkan perjalanan intelektual dan spiritual manusia. Kemudian Ibnu Bajjah, Afem Pach, filsuf dan ilmuwan yang mempelopori gagasan tentang hubungan antara logika dan ilmu pengetahuan. Sumbangan Andalusia dalam berbagai bidang. Yang pertama, astronomi. Observatorium di Andalusia menghasilkan peta bintang yang akurat dan inovasi dalam alat-alat astronomi seperti astrolabe. Selanjutnya, matematika. Ilmuwan Andalusia menyebarkan konsep aljabar dan angka desimal ke Eropa. Kemudian agronomi dan irigasi. Teknik pertanian canggih diperkenalkan, termasuk irigasi dan rotasi tanaman, yang meningkatkan produktivitas pangan. Dan musik dan seni. Andalusia menjadi pusat perkembangan musik klasik Islam, yang memengaruhi musik Spanyol, termasuk flamenco, terbangunnya sistem toleransi dan kehidupan multikultural. Sistem atau model kehidupan bersama. Di Andalusia, Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dalam suasana toleransi yang disebut La Convivencia. Yang pertama, penghormatan terhadap non-Muslim. Non-Muslim diberikan kebebasan beragama di bawah status Ahludz Zimmah. Mereka memainkan peran penting dalam pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Yang selanjutnya, pengaruh Yahudi Andalusia. Komunitas Yahudi di Andalusia, seperti tokoh Maimonides, berkembang pesat dan menjadi pusat intelektual Yahudi di dunia. Sekian lamanya membangun peradaban di Andalusia beriring waktu terjadilah keruntuhan Islam di Andalusia. Hal ini bagian dari fase perjalanan sejarah kaum muslimin. Meskipun Andalusia mencapai puncak kejayaan, konflik internal dan tekanan dari luar akhirnya melemahkan kekuasaan Islam di wilayah ini. Faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan, yaitu diantaranya. Yang pertama, pecahnya wilayah. Setelah jatuhnya Kekhalifahan Umayyah di Cordoba, Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Taifa. Selanjutnya Reconquista, penaklukan kembali oleh Kristen. Proses Reconquista oleh kerajaan Kristen di utara semenanjung Iberia berlangsung selama berabad-abad. Pada tahun 1492, Granada, benteng terakhir Islam di Andalusia, jatuh ke tangan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Dan penganiayaan terhadap Muslim dan Yahudi. Setelah jatuhnya Granada, Inkuisisi Spanyol dilakukan untuk menghapus jejak Islam dan Yahudi dari Andalusia. Ribuan orang dipaksa pindah agama, diusir, atau dibunuh. Meskipun kekuasaan Islam di Andalusia berakhir, warisan intelektual dan budaya Islam terus hidup. Yang pertama, Renaissance di Eropa. Pengetahuan dari Andalusia yang diterjemahkan ke bahasa Latin menjadi salah satu pendorong utama Renaissance di Eropa. Selanjutnya, pengaruh arsitektur. Gaya arsitektur Islam di Andalusia, seperti lengkungan khas dan dekorasi geometris, masih dapat dilihat di banyak bangunan di Spanyol, termasuk Istana Alhambra. Dan pluralisme dan dialog antaragama. Model kehidupan multikultural di Andalusia menjadi inspirasi bagi upaya membangun harmoni antaragama di dunia modern.
Islam di Andalusia menunjukkan bagaimana peradaban Islam mampu menciptakan masyarakat yang maju, toleran, dan multikultural. Meskipun Andalusia kini hanya menjadi bagian dari sejarah, semangatnya tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk membangun peradaban yang penuh keadilan, ilmu pengetahuan, dan harmoni. Menjadi salah satu penghubung utama dunia Islam dengan dunia Barat. Model atau sistem toleransi dan pluralisme yang terbangun. Islam di Nusantara menjadi contoh bagaimana agama dapat hidup berdampingan dengan budaya dan tradisi lokal, tanpa kehilangan identitasnya. Islam di Nusantara menunjukkan bahwa dakwah yang damai, inklusif, dan menghormati tradisi lokal dapat menciptakan masyarakat yang kuat, harmonis, dan berperadaban tinggi. Hingga saat ini, Nusantara tetap menjadi salah satu pusat dunia Islam, dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang terus berkontribusi bagi kemajuan umat manusia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian pemaparan kajian ini saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, serta menambah literasi wawasan berpikir kita untuk dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Atas segala perhatian dan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Saya Firman Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.